وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Di zaman dahulu kala, hidup sekelompok manusia yang sangat taat dalam beribadah. Diriwayatkan, kaum Bani Rasib hidup di kawasan Babel, Irak, di sekitaran sungai Efrat dan Tigris. Mulanya mereka hanya menyembah Allah semata sebagai satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa. Di antara para penduduk kaum Bani Rasib, terdapat 5 orang yang sangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka pun sangat taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Kelimanya menjadi panutan untuk kaum Bani Rasib dalam beribadah. Masyarakat sangat mencintai mereka dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, kelima orang soleh tersebut meninggal dunia. Kaum Bani Rasib lantas dirundung duka yang teramat dalam, karena mereka merasa kehilangan panutan dalam beribadah. Lama berada dalam kesedihan, karena telah ditinggalkan orang-orang yang sangat mereka cintai, lantas iblis laknatullah alaih mencium kesempatan agar bisa menyesatkan kaum Bani Rasib. Dengan segala tipu daya dan kelicikannya, iblis mulai menanamkan kesyirikan, perlahan demi perlahan dengan cara yang manis. Kecintaan kaum Bani Rasib kepada Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr dimanfaatkan iblis untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Penduduk Bani Rasib seringkali menangisi kelima orang soleh tersebut di tempat pemakaman mereka. Iblis pun mencoba dengan segala tipu dayanya, mencoba memanfaatkan kesedihan yang dialami para penduduk. Iblis menyamar menjadi seorang pria dan mencoba menawarkan diri untuk membuat patung kelima orang soleh yang telah meninggal. Iblis berkilah, patung-patung tersebut akan diletakkan di tempat pertemuan, agar kaum Bani Rasib bisa terus mengingat panutan mereka yang telah meninggal dunia. Kaum Bani Rasib mulai tertarik dan senang saat berkumpul di tempat pertemuan mereka, lantaran ada patung panutan mereka yang telah mati. Melihat minat para penduduk Bani Rasib, iblis kembali membisikkan pikiran jahat kepada kaum Bani Rasib. Iblis berkata, "Bisakah aku membuatkan patung yang lain agar dari kalian bisa memilikinya di rumah masing-masing?" Para penduduk Bani Rasib ternyata semakin menunjukkan minat mereka dan mulai senang dengan ide yang dikatakan iblis. Iblis pun mulai membuat patung kelima orang yang telah meninggal dengan jumlah yang lebih banyak, hingga sebagian besar kaum Bani Rasib memiliki sendiri-sendiri patung di dalam rumah mereka. Waktu berjalan, generasi yang hanya menghormati patung mereka dan masih beribadah sesuai tuntunan sebelumnya meninggal dunia. Lahirlah generasi berikutnya yang tidak begitu mengerti sejarah kelima patung tersebut. Iblis dengan tipu muslihatnya kembali membisikkan pikiran jahat kepada kaum Bani Rasib berikutnya. Iblis mencoba mengingat-ingatkan kehidupan orang terdahulu dan bagaimana mereka memperlakukan patung-patung yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Iblis mengatakan, orang-orang terdahulu biasa meminta hujan dengan perantara patung-patung mereka. Maka turunlah hujan. Kaum Bani Rasib mulai percaya dengan kata-kata iblis. Mulailah mereka meminta kepada patung-patung itu, bahkan kemudian memuliakan dan menyembahnya. Iblis berhasil menjerumuskan kesyirikan ke dalam hati dan pikiran kaum Bani Rasib.
kaum Bani Rasyid pun terjerumus kepada kesesatan dan meninggalkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Melihat kehidupan kaum Bani Rasyid yang terjerumus dalam kesesatan dan semakin jauh dari keimanan, Allah yang Maha Pengasih akhirnya mengutus Nabi Nuh untuk memperbaiki akhlak kaum Bani Rasyid, menuntun kaum Bani Rasyid agar kembali kepada tauhid dengan hanya menyembah Allah semata sebagai satu-satunya Tuhan. Nuh diutus menjadi seorang rasul tatkala dirinya berusia 480 tahun. Nabi Nuh alaihissalam perlahan mencoba memberikan nasihat kepada kaumnya. Dengan lembah lembut Nabi Nuh mengatakan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu, maka sembahlah Allah dan taatlah kepadaku. Aku sungguh khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih." Nuh terus berdakwah, mencoba menasihati kaum Bani Rasyid. Dengan lembut dan dengan sabar, Nabi Nuh terus mencoba memperbaiki kesesatan umatnya. Berdakwah siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Selama hampir kurang 5 abad, Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya, namun apalah daya, hati kaum Bani Rasyid telah tertutup. Nasihat yang diberikan Nabi Nuh tidak pernah diindahkan kaumnya. Bahkan kaum Bani Rasyid malah mengejek dakwah Nabi Nuh. Mereka mencemooh Nabi Nuh. "Kenapa bukan malaikat yang diutus kepada kami? Kenapa hanya manusia biasa?" Meski begitu, ada sebagian kecil kaum Bani Rasyid yang beriman kepada Nabi Nuh. Mereka dari kalangan rakyat miskin, para buruh yang mau membuka hati dan pikirannya. Kaum Bani Rasyid semakin tenggelam dalam kesesatan dan kekufuran. Para pengikut Nabi Nuh yang dari golongan rakyat biasa juga tak luput dari celaan kaum Bani Rasyid, yang sebagian besar para pembesar negeri dan orang-orang kaya. "Kami tidak melihat engkau hanyalah manusia biasa seperti kami," kata kaum Bani Rasyid kepada Nabi Nuh. "Dan kami juga tidak melihat pengikutmu melainkan hanyalah orang yang hina dina di antara kami." Kaum Bani Rasyid pun semakin sombong dan ingkar. Mereka berkata, "Wahai Nuh, datangkanlah azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar." Terus berdakwah tanpa mengenal lelah, akhirnya Nabi Nuh telah sampai di batas kesabarannya. Nabi Nuh mengadukan nasibnya kepada Allah yang Maha Berkuasa tentang bagaimana keingkaran kaum Bani Rasyid yang semakin jauh dari keimanan. Di tengah-tengah keingkaran kaumnya, dan telah diketahui tidak ada lagi kaum Bani Rasyid yang akan beriman, turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla agar Nabi Nuh membuat sebuah kapal besar. Nabi Nuh mulai membuat kapal yang sangat besar, dibantu dengan pengikutnya yang beriman. Saat sedang mengerjakan perintah Allah membuat kapal, Nabi Nuh dan pengikutnya juga tak lepas dari celaan kaum Bani Rasyid yang kufur. Mereka terus mencemooh Nabi Nuh, mengatakan Nabi Nuh gila karena membuat kapal besar di atas gunung, di tengah-tengah cuaca yang begitu cerah. Nabi Nuh tetap sabar menghadapi ejekan kaumnya. Dengan penuh keyakinan,
Nabi Nuh terus bekerja menyelesaikan pekerjaannya. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Hingga setelah sekian lama, kapal yang dikerjakan Nabi Nuh akhirnya selesai dibuat dan siap digunakan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut semua hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh mengajak semua pengikutnya yang beriman. Dikatakan selama berdakwah hampir 5 abad lamanya, pengikut Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang. Setelah semua pengikut Nabi Nuh yang beriman dan setiap hewan masing-masing sepasang telah berada di atas kapal seluruhnya, Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan yang sangat deras dan menyuruh bumi mengeluarkan air yang disimpannya. Tidak lama berselang, wilayah yang dihuni kaum Bani Rasyid dengan seketika tergenang akibat air yang meluap. Air terus naik hingga ke puncak bukit, bahkan air bah juga sampai ke puncak gunung. Banjir dahsyat merendam setiap tempat yang dihuni Bani Rasyid. Tak ayal kaum Bani Rasyid yang kufur binasa seluruhnya. Kapal besar yang mengangkut Nabi Nuh dan semua pengikutnya berlayar sekian waktu lamanya, hingga Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan, dan bumi diperintahkan untuk menelan kembali air yang ada di permukaan. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Perintah pun diselesaikan. Hujan berhenti. Air di bumi kembali surut. Perintah Allah kepada makhluknya selesai dilaksanakan. Kemudian kapal Nabi Nuh yang mengangkut seluruh pengikutnya yang beriman dan hewan-hewan pun berlabuh di atas gunung Judi. Sementara kaum Bani Rasyid yang zalim binasa seluruhnya. Sejatinya Allah mengutus Rasul-Nya untuk menunjukkan kepada hambanya jalan yang lurus, memperbaiki kesesatan, menyampaikan risalah ketauhidan, agar kembali menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Berkuasa, dan memberikan peringatan akan azabnya yang pedih bagi hambanya yang kufur dan membangkang. Namun bagi hambanya yang beriman dan tetap dalam kesabaran, maka keselamatan, karunia, dan nikmat dari Sang Maha Pengasih akan terus dilimpahkan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab.